Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan membahas donditan. Donditan, dondi setan. Ada sebuah pepatah mengatakan jika kerbau dipegang orang talinya, jika manusia dipegang mulutnya. Mari kita lihat, apakah donditan bisa dipegang kata-katanya? Dalam videonya donditan katakan begini. Enggak, kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Iya. Ini kan kitab suci orang. Iya, benar. Kita juga tidak mau Quran kita ditafsirkan oleh orang beragama lain kan? Nggak boleh. Nggak harus boleh. ditafsirkan sama Al-Qur'annya sendiri, harus Alkitabnya sendiri. Iya, jadi kalau Al-Quran yang berhak menafsirkan ya umat Islam atau ulama-ulama Islam. Kitabnya orang Kristen yang berhak menafsirkan juga orang Kristen. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Barusan dia katakan bahwa biarlah kitab suci masing-masing agama ditafsirkan oleh agama tersebut, bukan oleh agama lain. Apakah donditan kita bisa pegang mulutnya? Kita saksikan video berikut. Tapi Yesus ini, Nabi Isa ini menginfokan nggak di sini akan ada nabi berikutnya? Di sini, nah ini masalah tafsir ya. Di dalam kitabnya orang Kristen Yohanes 16:13 itu Yesus mengatakan bahwa, atau Yohanes 14, 16 dan sebagainya, Yesus mengatakan akan ada lagi nanti penghibur katanya. Iya. Penghibur itu dalam bahasa Yunani Parakletos. Ya, Yesus sendiri juga disebut sebagai Parakletos. Parakletos itu artinya perantara atau penghibur atau penolong gitulah. Yesus nggak sebut nama. Di sini tidak ditulis Yesus menyebut namanya, tapi nanti akan ada lagi yang datang, Roh kebenaran. Oke, Roh kebenaran bilangnya. Orang Kristen menafsirkan itu adalah Roh Kudus. Tapi yang disebut Roh kebenaran ini, dia nanti akan datang memberitahukan segala sesuatunya kepada kita, di mana dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata dari apa yang dia dengar. Oke. Kalau ini Roh kebenaran dianggap Roh Kudus oleh Kristen, Roh Kudus kan Tuhan buat orang Kristen. Masa Tuhan nggak bisa berkata dari dirinya sendiri? Nah, kalau tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri dan dia hanya berkata-kata dari apa yang dia dengar, itu ciri-ciri Nabi atau bukan? Oke. Kan ciri-ciri Nabi. Nabi Muhammad SAW kan juga begitu. Dia hanya mendengar, dia menerima wahyu, apa yang dia terima dia sampaikan. Iya benar. Benar kan? Nah, kalau ada yang mau datang lagi, dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri dan dia hanya berkata-kata dari apa yang dia dengar, itu ciri-ciri Nabi bukan? Iya, ciri-ciri Rasulullah SAW itu. Dalam video barusan, donditan menafsir Injil Yohanes yang adalah kitab suci orang Kristen untuk membenarkan bahwa nabinya dinubuatkan di sana. Sementara tadi dia katakan bahwa kitab orang Kristen ditafsirkan oleh orang Kristen, tapi faktanya, donditan malah lompat pagar. Iya saya lupa. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Kita pindah ke statement yang lainnya. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Maksudnya secara Muslim mestinya Akidah Injil kita itu sudah pergi bersama. Iya, jadi ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Paham ya? Barusan donditan katakan bahwa Injil itu tidak dalam bentuk kitab yang tertulis, Injil itu berupa wahyu, dan ketika nabinya sudah tidak ada, wahyunya juga pergi bersama nabi tersebut. Mari kita lihat pernyataan donditan berikut. Terakhir. Ada nggak? Nah, Yesus itu nyebut Nabi Muhammad? Kalau di dalam kitabnya orang Kristen dan Yahudi itu tidak disebut kata Muhammad, tidak disebut. Ya. Jadi kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil.
Karena di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Oh, bukan. Nah, ya sudah. Gitu. Oh, gitu kan? Iya. Oh, iya. Barusan Don Ditan mengutip ayat Quran yang mengatakan nama nabinya tertulis dalam Injil. Kalau Quran katakan Injil itu menuliskan nama nabinya, sementara Don Ditan katakan Injil itu bukan berupa tulisan tapi wahyu. Bukankah Don Ditan sedang menentang Qurannya sendiri? Padahal sangat jelas Quran mengatakan tertulis. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau Injil yang dimiliki orang Kristen bukanlah Injil Nabi Isa yang dimaksud Quran, lalu kenapa Don Ditan mencari nubuatan nabinya di sana? Bukankah Injil Nabi Isa sudah pergi bersama Isa? Kita pindah ke statement lainnya. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, mengintimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Barusan Don Ditan mengatakan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk mengikuti agama kita. Perbuatan demikian adalah pelanggaran hukum. Yang diizinkan undang-undang adalah hanya kepada mereka yang tidak punya agama. Mari kita lihat apa yang dikatakan Don Ditan berikut. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita PR ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Terus kita cuman begini-gini aja, jangan dong. Kita dakwah yuk gitu. Kita kasih tahu manusia-manusia yang belum Muslim. Nggak usah jauh-jauh. Keluarga kita, keluarga inti, teman-teman kita, saudara kita, baru orang umum. Barusan Don Ditan mendorong orang Islam untuk mengajak orang di luar Islam, termasuk yang sudah beragama, untuk masuk Islam. Bukankah ini bertentangan dengan pernyataan dia sebelumnya, yang membawa undang-undang untuk diterapkan kepada kekristenan? Pertanyaan kita adalah, apakah hukum tersebut hanya berlaku untuk Kristen saja dan tidak berlaku untuk Islam? Iya, saya lupa. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap inkonsistensi dari Don Ditan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.
dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka